Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini berjumpa lagi dalam resensi buku dengan judul Indonesia Negeri Sabak. Ya, ternyata negeri Sabak yang ada dalam Al-Quran itu ada di Jawa. Ini buku analisis yang sekaligus jadi hipotesis yang bisa diteliti untuk hari-hari berikutnya, atau ada peneliti lain yang bisa mengungkap benarkah Borobudur ini adalah bukti negeri Sabak yang selama ini menjadi kisah Nabi Sulaiman. Nah, buku karya dari Kiai Haji Fahmi Basa, ya, ini termasuk buku the bestseller, ya, dicetak beberapa kali tahun 14, ya. Ini sudah cetak ke berapa kali ini. Jadi buku diterbitkan oleh PT Zaituna Ufuk Abadi. Nah, ini cukup menarik, menjadi bahan penelitian sejarah. Apakah betul Borobudur itu bagian dari negeri Sabak? Karena kalau kita baca sejarah tentang Sulaiman itu memang negerinya sangat luas, timur sampai barat. Mungkin timurnya itu adalah Borobudur yang ada di Magelang, karena di sana ada Candi Boko, yang ada Wonosobo, ya, Sabah juga. Nah, ada negeri, ya, Salaman, Sulaiman. Nah, itu jadi kalau dalam orang Jawa itu analisis otak-atik gathuk, itu juga bisa jadi alat analisis. Karena nama-nama itu turun-temurun yang lebih relatif konstan kalau nama-nama daerah itu. Karena nama daerah itu kan ada yang memang lama sekali sampai berapa abad tidak berubah, ada nama-nama baru, ya, tempat-tempat tinggal yang baru. Nah, ini kan bisa jadikan alat analisis. Nah, karena apa? Beberapa bukti yang ada di dalam Candi Borobudur itu memang menunjukkan abad-abad yang sangat lama, ya, walaupun itu disinyalir dari warisan Selendra, yaitu yang beragama Buddha, tapi Buddha sendiri itu dulunya mungkin kelanjutan dari Sulaiman, atau masa Sulaiman itu kemudian berikutnya menjadi Buddha, kita juga tidak tahu. Itu perlu analisis, karena agama-agama yang dulu kan terjadi perubahan-perubahan, baik penampilan, fisik, kemudian mungkin peribadatan dan lain sebagainya, ada perubahan-perubahan yang sampai kekinian sehingga sulit dilacak keasliannya karena saking lamanya. Saya bacakan di prolog ini, Al-Quran datang tidak hanya untuk meluruskan ilmu tauhid dan akhlak manusia, tetapi juga meluruskan dunia purbakalaan kita. Yaitu artinya di dalam Al-Quran itu ada sejarah-sejarah yang di otak-atik gathuk mungkin mirip-mirip dengan apa yang ada di dalam gambar-gambar relief di Borobudur. Sejak tahun 1817 ketika Van Epp mengatakan bahwa Borobudur adalah candi Buddha, hingga kini pernyataan masih dianggap sebagai kebenaran. Pada saat itu orang yang mendalami dunia kepurbakalaan di Indonesia berdasarkan Al-Quran sangat sedikit dan bahkan mungkin belum ada, karena tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Indonesia baru terbit pada tahun 1928, yaitu Al-Furqan Tafsir Al-Quran karya A. Hasan. Jadi memang betul suatu ketika akan terbukti, karena kita mengkaji Al-Quran dengan perspektif sejarah, ya. Tentu saja ucapan Van Epp itu dibiarkan berlama-lama tanpa ada yang mengoreksinya. Sekarang sudah waktunya untuk dipertanyakan. Karena jika pernyataan Van Epp itu sudah, maka umat manusia pasti dirugikan. Kalau pernyataan Van Epp itu dianggap kebenaran kan tidak mungkin, karena kebenaran juga dinamis, ya.
ditemukan temuan-temuan baru, ada kebenaran-kebenaran baru dalam hal sejarah. Nah, ini salah satu ciri negeri Sabak ialah bahwa ia pernah disinggahi Nabi Sulaiman dan tentaranya. Di sana sebuah bangunan yang dipindahkan dengan cara yang tidak biasa, yang dipindahkan dengan dipercaya bagian dari Borobudur yang di atasnya terdapat arupa dupa, ya, arupa datu, yakni dipindahkan dari istana Ratu Boko. Nah, ini mungkin kita berhipotesis boleh saja, ya. Nah, untuk itu kalau kita lihat, ya, beberapa ornamen atau lukisan-lukisan batu di sekitar atau di pelataran Borobudur itu ada bukti-bukti sejarah masa lalu, ya. Bisa jadi gambar Ratu Sabak yang mengangkat kain itu sudah ada di dalam Zabur sebelum terjadi dalam kisah Sulaiman, dan itu digambarkan di relief-relief Borobudur. Nah, ini yang itu kan hipotesis, semua berdasarkan hipotesis, maka bisa jadi demikian, ya, gambar-gambar itu. Karena semua ilmuwan itu ya boleh saja melakukan hipotesis-hipotesis yang terkait dengan keilmuan. Nah, itu maka kita yakin, nah, kita hanya menanya-nanya, ya, menanya-nanya secara keilmuan. Nah, seperti ini. Nah, dalam kisah itu digambarkan di relief-relief Candi Borobudur. Nah, bisa jadi kan belum ada yang menceritakan, gambar-gambar itu menceritakan apa, kisah Sailendra di dalam batu-batu bergambar tersebut. Nah, ini kalau Fahmi Basa ini dia menghipotesiskan dalam temuan-temuan ilmiah tentang gambar-gambar di dalam relief Borobudur itu menggambarkan kisah-kisah Sabak di dalam temuannya itu. Jadi penemuan Kiai Haji Fahmi Basa ini terlepas dari pro dan kontra, kita bisa gunakan untuk membuat orang seluruh dunia penasaran berkunjung ke Borobudur. Jadi ya bisalah untuk para ilmuwan untuk diundang ke Borobudur, meneliti gambar-gambar yang ada di seluruh relief Borobudur ini. Ya, pro dan kontra tentu ada, yang namanya ilmu pengetahuan. Ya, baik. Untuk sementara ini dulu, nanti di dalamnya di lain kesempatan. Ini baru resensi tentang Fahmi Basa, tentang negeri Sabak yang digambarkan di dalam Borobudur itu. Karena negeri Sulaiman itu memang dari timur sampai ke barat seluruh, mungkin menguasai seluruh dunia pada saat itu. Karena kita lihat yang seumur atau setara dengan masa Borobudur, candinya hampir mirip dengan bentuk kerucut naik ke atas dengan relief yang cukup menarik. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.